اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وارحم شهداءنا بحق محمد وآله الطاهرين. الله Dunia internasional dibuat terkejut oleh kekuatan Iran. Armada kapal perang Amerika Serikat yang selama puluhan tahun menguasai perairan dunia, kini mundur perlahan ke Samudra Hindia setelah rudal-rudal Iran meluncur tanpa henti. Berdasarkan laporan dari pelacak kapal militer independen seperti Marine Traffic dan data AIS yang bocor, setidaknya 3 kapal induk Amerika, USS Gerald R. Ford, USS Dwight D. Eisenhower, dan USS Abraham Lincoln, telah meninggalkan posisi strategis mereka di Teluk Persia dan bergerak menjauh menuju Samudra Hindia. Siapa sangka, kapal induk sebesar lapangan sepak bola yang membawa puluhan jet tempur F-18 Super Hornet, helikopter Apache, dan ribuan personel militer kini mundur seperti raksasa yang ketakutan. Dan ini adalah pemandangan yang belum pernah terjadi sejak era Perang Irak tahun 2003. Sumber-sumber dari Angkatan Laut Amerika yang tidak bisa kami sebutkan namanya mengatakan keputusan ini diambil setelah intelijen militer mendeteksi adanya ancaman serius dari rudal anti kapal Iran. Iran sendiri memiliki senjata bernama Khalij Fars dan Hormuz II, rudal balistik anti kapal yang dirancang khusus untuk menghancurkan kapal induk. Rudal ini memiliki kecepatan Mach 3, mampu bermanuver di udara untuk menghindari intersepsi, dan dilengkapi hulu ledak yang mampu menembus dek baja kapal perang. Komandan Angkatan Laut Iran, Laksamana Ali Reza Tangsiri, bahkan membuat pernyataan yang sangat provokatif. Kapal-kapal induk Amerika adalah peti mati terapung di perairan kami. Cukup 1 rudal dan ribuan tentara Amerika akan tenggelam bersama kapal mereka. Tentu saja, Pentagon membantah semua ini. Juru bicara Departemen Pertahanan AS, Pat Ryder, mengatakan dalam konferensi pers, pergerakan kapal induk kami adalah bagian dari rotasi rutin dan tidak ada hubungannya dengan ancaman dari pihak manapun, apalagi Iran. Tapi, apakah ini bisa dipercaya? Sebab rotasi rutin tidak pernah melibatkan 3 kapal induk sekaligus mundur dari zona konflik. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa pangkalan militer Amerika di wilayah Teluk juga dilaporkan mengurangi jumlah personel secara drastis. Pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, yang merupakan pusat operasi udara Paman Sam di Timur Tengah, kini dilaporkan hanya beroperasi dengan kapasitas minimal. Pesawat-pesawat tempur banyak yang dipindahkan ke pangkalan yang lebih jauh, seperti Diego Garcia di Samudra Hindia. Berdasarkan kabar yang beredar dari sumber-sumber intelijen regional, Iran telah meluncurkan lebih dari 500 rudal balistik dan hipersonik dalam 3 hari terakhir. Targetnya adalah kapal perang dan pangkalan-pangkalan militer Amerika yang tersebar di seluruh Timur Tengah, serta kota-kota besar di Israel dan negara-negara Arab sekutu Amerika. Rudal-rudal seperti Fateh 110, Zolfaghar, dan yang paling mengerikan, Khaybar Shekan, rudal hipersonik yang diklaim mampu menembus sistem pertahanan rudal Patriot Amerika, semua diluncurkan dalam gelombang demi gelombang yang mematikan. Saksi mata dari pangkalan militer Al-Assad di Irak mengatakan dalam rekaman audio yang bocor, "Kami tidak pernah menghadapi serangan seintens ini. Mereka tahu persis di mana kami berada." Sementara pangkalan udara Prince Sultan di Arab Saudi juga dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Landasan pacu hancur, hanggar pesawat tempur F-35 rusak berat, dan puluhan kendaraan militer lumpuh total. Pentagon, sebagai pusat komando militer Amerika, tentu saja menolak memberikan komentar detail. Mereka hanya mengeluarkan pernyataan singkat dan dingin. "Kami memantau situasi dengan serius dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi personel kami." Iran sendiri, mereka tidak tutup mulut. Juru bicara Garda Revolusi Islam Iran, Jenderal Ebrahim Zolfaghari, bahkan menggelar konferensi pers dengan nada penuh kemenangan. "Kami telah membuktikan bahwa kekuatan militer Amerika hanyalah ilusi.
Pangkalan-pangkalan mereka adalah target empuk bagi rudal-rudal kami yang canggih. Kami siap meluncurkan 1.000 rudal lagi jika mereka berani melawan. Pernyataan ini bukan gertakan kosong. Satelit komersial milik perusahaan swasta Planet Labs menangkap gambar-gambar yang mengejutkan. Puluhan peluncur rudal mobile Iran terlihat bergerak di sepanjang perbatasan Irak dan Suriah. Bunker-bunker bawah tanah yang selama ini tersembunyi kini aktif mengeluarkan kendaraan peluncur. Artinya, Iran sedang mempersiapkan serangan lanjutan yang jauh lebih dahsyat. Sementara itu, seorang veteran militer Amerika, Kolonel Douglas McGregor, yang kini menjadi pengamat militer independen, membuat pernyataan kontroversial di sebuah podcast. Pemerintah Amerika menyembunyikan fakta sebenarnya dari rakyatnya. Saya punya sumber di dalam Angkatan Laut yang mengatakan setidaknya 1 kapal perusak Amerika rusak parah dan puluhan tentara terluka. Tapi mereka tutup mulut karena takut rakyat Amerika panik dan menuntut penarikan total. Di sisi lain, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani membantah klaim bahwa Teheran berupaya memulai kembali perundingan dengan Washington. Larijani menegaskan, Iran tidak akan terlibat dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat dalam bentuk apapun. Kami tidak akan bernegosiasi dengan AS, katanya. Dalam unggahan terpisah, Larijani juga menanggapi pernyataan Presiden Donald Trump terkait Iran. Ia mengkritik Trump karena dinilai menyeret kawasan ke dalam kekacauan dengan ilusi kosong. Kini ia khawatir akan jatuhnya lebih banyak tentara Amerika. Dengan delusinya sendiri, ia telah mengubah slogan America First menjadi Israel First dan mengorbankan pasukan Amerika demi ambisi kekuasaan Israel, ujar Larijani. Ia juga menuduh Trump membuat tentara Amerika dan keluarga mereka membayar harga mahal demi kepentingan Israel. Perdana Menteri Israel sendiri, Benjamin Netanyahu, sebelumnya mengatakan serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat ke Iran dilakukan untuk menghilangkan ancaman nuklir yang dianggap dapat membahayakan keamanan regional dan global. Netanyahu menilai Tehran sedang berusaha memperluas kemampuan militernya termasuk program rudal dan kemungkinan pembuatan senjata nuklir yang bisa menjadi ancaman bagi eksistensi Israel. Israel juga melihat kemampuan rudal dan potensi senjata nuklir Iran sebagai risiko serius yang harus dicegah sebelum menjadi ancaman yang tidak dapat dikendalikan. Selain isu nuklir, serangan dilatar belakangi oleh kekhawatiran atas aktivitas militer Iran yang dianggap agresif. Salah satunya termasuk dukungan Iran terhadap kelompok proksi yang sering menyerang Israel dan sekutunya di kawasan. Dalam operasi yang dinamai Operation Epic Fury, serangan menargetkan fasilitas militer dan tokoh penting Iran, termasuk Khamenei sendiri. Netanyahu menyatakan bahwa menonaktifkan struktur komando serta tokoh kunci militer Iran akan secara signifikan melemahkan kemampuan strategis negara para mullah tersebut.